Baik, bertemu kembali di channel YouTube saya. Saya akan memberikan materi-materi kimia pastinya, penjelasan dan mungkin beberapa contoh soal yang akan dibahas nantinya di konten ini ya. Oke, berikutnya saya mau bahas tentang lanjutan dari materi kelas 12 setelah sel volta. Sekarang kita masuk yang namanya sel elektrolisis. Sel elektrolisis. Oke. Nah, seperti yang saya katakan kemarin, sel elektrolisis dan sel volta ini adalah berkebalikan. Mereka masih termasuk bagian dari sel elektrokimia. Kalau misalnya dia sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik, maka kalau sel elektrolisis ini mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Jadi mereka berkebalikan, mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, nanti kalau misalnya dia di energi listrik berarti dari arus listrik gitu ya, sampai ke energi kimia yang terjadi adalah reaksi redoks. Bisa kita lihat contohnya misal dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya sih dipakai dalam sistem cas HP. Kalau HP itu pertama kita buat ke listrik dulu ketika udah habis. Jadi setelah itu nanti kita bisa gunakan yang terjadi berarti reaksi redoks gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana rangkaian dari sel elektrolisis. Sebenarnya sih tidak jauh berbeda dengan sel volta. Kalau misalnya sel volta ada dua elektroda, maka di sini juga harus ada dua elektroda. Kalau biasanya di sel volta dihubungkan dengan dua tabung, bukan berarti di elektrolisis juga nggak bisa dua tabung, tapi ini saya gambarkan satu tabung aja ya. Sama aja sih sebenarnya. Oke, ini anggap ada gelas kimia, saya masukkan ke dalamnya elektroda. Anggaplah satu elektroda ini satu lagi nanti ada anoda, ada katoda gitu ya. Nah, ini elektrodanya tetap kita hubungkan dengan arus ya. Oke. Sorry. Oke. Ini positif, yang ini negatif. Nah, kalau seandainya kita anggap di sini ada larutan AgNO3, maka salah satu katodanya harus pakai Ag. Nah, ini gambar rangkaian elektrolisis. Dari sini bisa kita asumsikan, bisa kita lihat bahwa di sel elektrolisis itu ada dua macam elektroda. Tetap ada namanya katoda, ada namanya anoda. Kalau misalnya di elektrolisis katoda itu positif, maka kalau di sel volta katoda itu positif, maka di elektrolisis katoda itu adalah negatif. Maka ini positif. Tetap di katoda itu yang terjadi adalah reaksi reduksi, di anoda itu yang terjadi adalah reaksi oksidasi atau oksidasi gitu ya. Nah, kemudian kalau di elektrolisis itu juga kita harus perhatikan bahwa kembali kalau misalnya kita bisa bilang di elektrolisis itu adalah penguraian suatu elektrolit yang dilakukan oleh arus listrik gitu ya, bisa biasa dibilang ya. Jadi sebenarnya yang paling penting juga harus tetap kita lakukan di sini adalah katodanya itu selalu negatif, maka kita selalu buat ke napo, katoda negatif, anoda positif. Kalau karet anoks sih biasa, itu mah sama di elektrolisis, di elektrolisis di apapun
Di sel volta pun juga sama gitu ya. Jadi ini bisa kita buat. Nah, berikutnya yang paling penting adalah reaksi pada elektrolisis. Ini yang paling penting. Reaksi pada elektrolisis. Tapi saya harus ingatkan kembali, sebelum kita masuk ke dalam reaksi elektrolisis, pastikan kalian sudah bisa mengionisasi suatu senyawa. Karena pada dasarnya adalah untuk masuk ke reaksinya itu kita harus bisa mengion. Jadi kalau misalnya saya punya senyawa MgCl2, ini nanti hasil ionnya menjadi apa ya? Mg2 pos 2Cl-. Oke. Kalau misalnya saya punya K2SO4, kalau kita ion jadi apa ya? 2K positif SO4 2 negatif. Oke, berarti sudah tahu ya. Nah, kenapa kita harus butuh ionisasi? Karena nanti ada yang terjadi reaksi pada katoda dan reaksi pada anoda. Jadi reaksi pada katoda itu biasanya terjadi pada kation. Kation itu adalah ion positif pada kation. Nah, jadi kalau dia reaksi pada kation, biasanya kation yang mana? Kation itu adalah yang di depan atau ion positif. Yang anion nanti yang mana? Ya, anion itu adalah yang negatif atau ion negatif. Nah, untuk yang pertama, reaksi pada kation atau reaksi pada katoda gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti senyawanya adalah golongan 1A atau kationnya adalah termasuk golongan ion golongan 1A, kemudian termasuk golongan 2A, terus termasuk aluminium dan termasuk Mn2 pos, maka reaksi yang terjadi atau yang kalian reduksi adalah air. Artinya nanti kalau adalah air berarti reaksi yang kalian buat langsung aja 2H2O, ini boleh dihafal mati langsung reaksinya, menghasilkan H2 tambah 2OH- gitu loh. Nah, ini reaksinya bisa kalian ingat ya. Jadi nanti misalnya tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan NaCl. Kan kita pecah NaCl itu Na positif sama Cl negatif. Nah, Na termasuk golongan A. Jadi nanti yang di katoda adalah air gitu ya. Tapi ingat ya, ingat atau catatan. Nah, catatan ini kalau dia untuk larutan. Ini jika wujudnya larutan, atau misalnya dibilang ini jika soalnya larutan. Oke. Jadi nanti kalau misalnya dia leburan walaupun golongan 1A, maka dipakainya bukan ini, adalah tetap ionnya. Nanti saya kasih tahu ya. Itu aturan yang keempat. Kita masuk ke yang kedua dulu. Yang kedua adalah kalau misalnya ion logam-logam lain. Ion logam lain. Maksudnya selain dari yang nomor 1. Yang kalian reduksi langsung logamnya. Saya inisialkan M. Kalau ada senyawa M dipangkat dengan N positif, maka ditambah N elektron menghasilkan M. Jadi misalnya Zn ada nggak di situ? Nggak ada ya. Dia nggak ada di aturan nomor 1 ya. Berarti kalau Zn nanti direduksi, maka reaksinya Zn2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Zn. Nah, yang ketiga. Yang ketiga kalau misalnya ion H positif, berarti ion H positif ini berasal dari asam. Kalau ion H positif berasal dari asam, maka reaksi di katodanya langsung aja nanti kalian ingat 2H positif tambah 2 elektron menghasilkan H2. Oke. Ini juga nanti wajib kalian ingat. Nah, oke. Yang keempat, inilah yang saya bilang tadi.
kalau seandainya wujudnya tidak larutan. Jika yang dielektrolisis adalah leburan, jika jenisnya leburan atau lelehan atau cairan, walaupun dia golongan 1A, golongan 2A, golongan 3, ALMN, maka yang dielektrolisis tetap adalah kationnya sendiri. Berarti nanti reaksinya tetap dibuat M pangkat N positif tambah N elektron menghasilkan M. Kayak mana maksudnya Pak? Nanti saya jelaskan beserta contoh ya. Ini kita catat dulu materinya. Oke, itu reaksi pada katoda. Setelah reaksi pada katoda, kita masuk yang kedua, reaksi pada anoda. Tidak jauh berbeda sih sebenarnya dengan reaksi-reaksi yang pada umumnya gitu ya. Cuman tetap kita harus tahu mengionisasi tadi. Kenapa? Karena untuk anion kan kita tahu ion negatif. Nah, reaksi pada anoda dalam kurung biasanya kalau anoda itu adalah pada anion. Anion itu ion negatif. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di anion kita harus tahu dulu kita menggunakan elektroda inat atau elektroda non inat atau tidak inat gitu ya. Nah, jika kalian menggunakan di soal nanti ada katanya bahasanya elektroda inat. Elektroda inat itu artinya tidak aktif, bahasanya berarti mungkin pasif. Senyawa yang tidak aktif itu atau inat itu ada 3, PT, C, AU. Kalau mau ingat sih putus cinta AU gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kalian harus ingat dan perhatikan soalnya. Kalau misalnya dibilangnya inat berarti jangan pakai aturan ini. Kalau dibilangnya inat berarti pakai aturan yang saya tuliskan nanti. Tapi kalau katanya tidak inat juga ada nanti aturan mainnya. Nah, jika di soal dibilangnya menggunakan elektroda inat, yang pertama, misal yang aturan yang pertama begini. Kalau seandainya dibilangnya sisa asam oksi. Sisa asam oksi itu asam yang ada oksigen-oksigennya. Contoh SO4 gitu ya. Kemudian apa? CO3 2 min, NO3 min, CO3 2 min dan seterusnya. Ini yang kalian oksidasi adalah air. Air sama dong reaksinya, berbeda. Kalau tadi kan reduksi, sekarang kan harus oksidasi. Maka 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H positif ditambah 4 elektron. Beda kan reaksinya walaupun sama-sama air gitu ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, kalau misalnya ion halogen atau asam yang tidak oksi, berarti kita bilang aja lah ion-ion halogen biar lebih gampang ya. Ion-ion halogen. Halogen itu golongan 7A. Siapa saja mereka? Contohnya misalnya saya selalu buat istilahnya X2 gitu ya. Nah, atau X- pun boleh. Berarti itu nanti bisa Cl2, Br2, I2, F2 dan seterusnya. Kalau seperti ini nanti reaksinya langsung aja. X- menghasilkan X2 ditambah 2 elektron. Nah, ingat ya kalau halogen itu harus di atom, tidak boleh sendiri. Oke. Nah, yang ketiga, sisa basah atau ion OH-. Ion OH- misalnya ada KOH gitu ya, berarti OH-nya kan anion. Nah, ini berarti berasal dari basah. Kalau kayak gitu, yang langsung dioksidasi adalah OH-nya. 4 OH- menghasilkan O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron.
elektron. Nah, itu yang aturan kalau dia pakai inert. Inert itu tadi saya ulangi, tidak reaktif atau tidak aktif, bisa dibilang pasif gitu ya. Elektrodanya cuma 3. Tapi kalau di soal dibilangnya pakai elektroda non inert, nah non inert berarti selain dari yang 3 itu, maka yang dibuat atau yang dioksidasi adalah elektroda atau anodanya. Jadi yang dioksidasi adalah anodanya. Maka nanti reaksinya jadi Y, ini inisial ya, bukan unsurnya ya, menjadi YN positif ditambah N elektron. Bagaimana contohnya? Kita bahas. Oke. Ini sampai di sini. Jangan lupa ya, kalau misalnya nanti ada yang mau kalian tanyakan, silakan diletakkan di kolom komentar. Oke. Kita bahas contoh. Misalnya ada contohnya seperti ini. Contohnya, tuliskan reaksi elektrolisis dari. Tuliskan reaksi elektrolisis dari A. Larutan NaCl, B. Larutan CuSO4, baru berikutnya C. Leburan KBr. Nah, yang ini kita buat satu lagi, ini dengan elektroda PT. Ini juga sama dengan elektroda PT. Ini juga sama dengan dengan elektroda AG. Nah, AG ya, PTCA. Oke, nah kita jawab. Oke, yang pertama dulu, yang A. Oke, yang A gini. Yang A senyawanya adalah larutan NaCl dengan elektroda PT. Pertanyaannya, PT ingat ya, putus cinta, itu ingat. Nah, kita ionkan dulu NaCl. Kalau kita pecah, Na positif tambah Cl negatif, berarti katodanya Na positif atau kationnya Na positif, Cl negatif. Nah, kita masih tetap tulis siapa yang reaksi katoda, siapa yang anoda. Nah, perhatikan, Na di sini kan golongan 1A, wujudnya larutan, maka yang berlaku adalah yang kalian reduksi adalah air. Ion 1A, Na, yang direduksi adalah air. Nah, maka yang kalian tulis adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Kemudian Cl itu halogen. Mana aturan mainnya? Ini 2X-nya, berarti langsung halogennya yang kita buat. Berarti 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Kalau sudah kayak gini, boleh kita coret dan kita jumlahkan. Ini mati, ini mati. Jadi hasilnya menjadi 2H2O ditambah 2Cl-. Sebenarnya sih kalau mau dimatiin sih boleh-boleh aja. Menghasilkan H2 ditambah 2OH- ditambah Cl2. Oke. Na-nya karena yang direduksi adalah air. Ini kalau wujudnya larutan. Bagaimana kalau wujudnya misalnya cairan?
Atau kita langsung jawab yang C dulu ya daripada yang B supaya beda langsung di sini gitu ya. Oke. Nah, yang C kan soalnya adalah leburan KBR. Kita coba lihat. Walaupun sama-sama golongan 1A, tapi nanti aturan mainnya beda. Leburan KBR dengan AG. Nah, kita pecah dulu. KBR itu menjadi K positif tambah BR min. Tetap kita tulis katoda siapa, anoda siapa. Katoda, anoda. Nah, katodanya golongan 1A. Iya, tapi fasenya laburan. Kalau misalnya dia leburan, jangan kalian reduksi lagi air, salah. Tapi kalau dia leburan, yang kalian reduksi adalah senyawanya atau ionnya. Maka langsung aja kita buat K positif ditambah elektron. Kenapa elektron? Karena pangkatnya 1 gitu ya. Atau ionnya 1. Nah, itu dia menghasilkan K. Nah, untuk anionnya ini kalau misalnya kan dilihat ini golongan 7 atau halogen gitu ya. Harusnya 2Br- menghasilkan Br2 tambah 2 elektron. Tapi ingat, di sini elektrodanya bukan inert tapi non inert. Kalau non inert yang yang dioksidasi adalah langsung anodanya Ag positif ditambah elektron. Jadi beda aturan mainnya, tidak sama. Ini habis, ini habis. Jadi jangan disamakan gitu ya. Kalau nggak inert, dia harus elektrodanya yang langsung teroksidasi. Maka hasilnya K positif ditambah Ag menghasilkan menghasilkan K ditambah Ag pos. Gitu dia ceritanya. Oke, itu yang C. Jadi kalau yang B tadi bagaimana? Yang B sih sama aja, tinggal kayak yang biasa B kita buat ya. Sengaja tadi saya jawab C duluan supaya bandingnya langsung ke A gitu ya. Nah, kalau C sih nggak masalah, tinggal lihat-lihat aja larutan CuSO4 dengan PT. Ingat, PT adalah inert gitu ya. Pecah dulu. CuSO4, Cu2 positif, SO4 2 min. Katodanya siapa? Anodanya siapa? Kat ano gitu ya. Nah, Cu ada nggak di golongan 1A? Ada nggak di 2A? Al bukan, Mn bukan, berarti bukan. Kalau bukan, langsung dianya yang kita reduksi. Oke, nah sekarang SO4 ini kan sisa asam oksi. Kalau sisa asam oksi, H2O yang kalian reoksidasi, maka reaksinya 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H positif ditambah 4 elektron. Supaya biar mati, elektronnya kita kali 2 dulu yang di atas. Ini jadi 2, ini jadi 4, ini jadi 2. Maka 4 ini pun mati sama 4 yang di sini. Jadi turunlah dia. 2Cu2 pos tambah 2H2O menghasilkan 2Cu tambah O2 tambah 4H positif. Itulah reaksinya. Sebenarnya tujuan tulisan reaksi untuk apa ya Bang? Nanti tujuan reaksi ini adalah bermain di stoikiometri. Kalau udah stoikiometri, berarti kita tidak terlepas dari koefisien reaksi. Kalau misalnya koefisienmu salah atau reaksimu salah, maka nanti molnya salah. Nah, tidak sesuai gitu ya. Berarti kalau udah mau salah, jawaban salah. Karena selepas ini kita belajar hukum Faraday 1, hukum Faraday 2. Nanti hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 ujung-ujungnya lari ke stoikiometri. Itu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih.
Jangan lupa like dan subscribe. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan diletakkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai bertemu di konten-konten berikutnya.